Desa Doplang. Desa dengan kondisi alam yang cantik, memiliki sejarah dan asal-usul yang unik. Letak geografis Desa Doplang berada di antara Kelurahan Kupang, Kelurahan Milir, Kelurahan Harjosari, dan Kelurahan Bawen. Berada di kantor kelurahan, menurut data di Smart, jumlah penduduk Desa Doplang sekitar 5.581 jiwa. Desa Doplang saat ini dipimpin oleh Bapak Isrori sebagai Kepala Desa Doplang. Dengan lembaga-lembaga masyarakat di dalamnya, salah satunya adalah Kelompok Sadar Wisata atau Pokdarwis. Desa Doplang memiliki 7 dusun dengan potensi wisata dan budaya yang sangat besar. Dari ujung utara terdapat Dusun Gentan, Dusun Candi, Dusun Kerajaan, Dusun Jatisari, Dusun Palem-Sari, Dusun Jurang-Sari, dan yang terakhir adalah Dusun Klotok. Destinasi rilisan pertama adalah destinasi Puspayana. Kemudian dibukanya Gazebo Cemerlang sebagai pusat kuliner hasil olah UMKM Desa Doplang, dan disusul dengan dibukanya Camp Panggung yang kedepannya digadang-gadang menjadi bumi perkemahan dan juga memfasilitasi komunitas pecinta alam. Selanjutnya, Omah Manggot yang menjadi solusi bagi sampah rumah tangga dan sebagai alternatif pakan ternak berprotein tinggi. Ada pula situs sejarah yang ada di Dusun Klotok sebagai pertitraan di zaman peradaban kuno. Desa Doplang juga sedang merintis wisata Talang Mas yang menjadi pusat budaya, dan yang terakhir destinasi Seribu Taman Toga dan menjadi produknya sebagai produk jamu unggulan di Desa Doplang. Dusun yang pertama adalah Dusun Kentan. Dusun Kentan merupakan dusun paling ujung utara dari Desa Doplang. Dusun Kentan dikenal dengan sebutan Kampung Seribu Taman Toga. Warga Dusun Kentan memanfaatkan sampah bekas yang didaur ulang untuk membuat kreasi-kreasi dekorasi di gazebo sepanjang jalan. Di samping itu, ada beberapa spot selfie yang ada di sepanjang jalan yang tentunya sangat instagramable. Wisatawan dapat berhenti dan mengabadikan momen sekaligus menikmati segelir angin. Adapun tanaman toga dan sayuran di Dusun Kentan yang dicetuskan oleh ibu-ibu PKK, yang mana di setiap rumah wajib menanam obat hidup yang berupa tanaman toga. Tanaman obat keluarga atau biasa disebut tanaman toga adalah jenis-jenis tanaman yang mudah ditanam di halaman rumah dan dapat memenuhi kebutuhan obat-obatan suatu keluarga. Berikut adalah contoh beberapa rumah warga yang sudah ditanami tanaman toga. Di sini, kita juga bisa menikmati berbagai minuman kesehatan yang terbuat dari berbagai macam rempah-rempah yang ditanam sendiri oleh warga Gentan. Terlihat beberapa ibu-ibu yang sedang memanfaatkan tanaman toga dengan cara mengolahnya menjadi jamu. Warga Dusun Gentan memanfaatkan olahan tanaman toga untuk UMKM yang berupa jamu kemasan botol, minuman ekstrak temulawak, dan minuman jahe kunyit. Destinasi populer selanjutnya adalah destinasi Talang Mas Kendali Sodo. Destinasi ini berada di Dusun Candi. Dusun Candi merupakan dusun kedua setelah Dusun Gentan. Dusun Candi juga memiliki bukit yang indah. Selain pemandangan yang indah, bukit tersebut juga dijadikan sebagai tempat pertapaan. Masyarakat di Dusun Candi juga sangat memanfaatkan plastik dan barang bekas untuk dijadikan hiasan di sepanjang jalan. Nah, ini merupakan destinasi Talang Mas yang videonya kami abadikan.
Cantik kan bunganya? Nah, kalian juga bisa santai di gazebo-nya juga loh. Selamat datang di dusun yang ketiga, yaitu Dusun Kerajaan. Terletak di tengah persawahan dan hamparan ladang bunga sedap malam yang menjadi ikon desa Doplang. Kita bisa menikmati sunset yang sempurna untuk bersuah foto. Dusun Kerajaan merupakan dusun yang terkenal dengan agrowisata Puspayana. Puspayana merupakan pusat budidaya bunga krisan. Beberapa fasilitas yang tersedia di agrowisata Puspayana yaitu pasar kuliner Tempo Dulu. Selain pasar tradisional, ada juga senam ceria bersama. Senam ini dinamakan senam santai, di mana diikuti oleh ibu-ibu warga dusun kerajaan maupun dusun lainnya. Ketika ibu-ibu senam, wisata Puspayana juga mengadakan kontes mewarnai. Kontes mewarnai ini ditujukan untuk anak-anak berusia 3-9 tahun. Selain itu, terdapat juga atraksi seni yang berupa drumlek dan tarian kubro yang berasal dari dusun Jurang Sari. Ada pula penampilan angklung. Angklung ini berasal dari kumpulan anak muda Persatuan GRC Jurang Sari. Beberapa fasilitas yang tersedia di agrowisata Puspayana yaitu pasar kuliner Tempo Dulu. Pasar kuliner tersebut menyediakan bermacam-macam makanan tradisional seperti sego jagung, bubur sagu, pecel, gendar, dan lainnya. Di sini kita juga bisa temukan wisata edukasi rumah magot BSF. Di tempat ini kita bisa belajar perkembangbiakan magot. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak BSF itu apa? BSF adalah kepanjangan dari Black Soldier Fly yang merupakan pengganti pakan untuk unggas seperti ayam dan lain-lain. Rumah Magot merupakan tempat pembudidayaan magot yang dikelola oleh gabungan kelompok tani setempat dengan basis edukasi ekologi. Nah, di sini kita juga bisa berwisata sambil belajar dari mulai pembibitan telur magot menjadi lalat dewasa. Seru sih prosesnya. Kalau mau tahu bisa datang ke sini ya. Selain itu, ada juga tanaman azula. Azula merupakan tumbuhan dari jenis paku-pakuan yang mampu tumbuh di permukaan air seperti kolam, danau, rawa, dan persawahan. Azula juga diperkembangbiakan sebagai pengganti makanan ikan. Kalau kalian penasaran, bisa langsung datang ke sini ya. Sekarang kita memasuki Dusun Jatisari yang merupakan dusun keempat dari Desa Doplang. Dusun Jatisari dikenal dengan Kampung KB atau Keluarga Berencana. Selain Kapura di Taman KB, Dusun Jatisari sedang merencanakan pembuatan miniatur Dusun Jatisari. Sedangkan untuk kesenian yang ada di Dusun Jatisari sangat beragam, seperti Festival Suroan atau Kirab Islam, atraksi kesenian Lesung Jumbangglung, Rebana, Angklung, dan Kuda Lumping. Berdiri di Bukit Gagah di Dusun Pelem Sari. Dusun Pelem Sari menjadi dusun yang keempat dari Desa Doplang. Zona pertama adalah panggung camp yang terletak di Bukit Kendali Sodo. Hiking dan camp merupakan aktivitas yang saat ini sangat digemari anak muda. Hal itu menjadi sebuah peluang untuk mengembangkan pariwisata di Dusun Pelem Sari. Tempat wisata ini menawarkan keindahan pemandangan rentetan gunung berbabu, Telomoyo, Andong, dan eksotisme rawa pening di siang hari. Dan pada malam harinya, area camping yang terdapat di Bukit Krenyo ini akan menawarkan keindahan lampu-lampu kota Ambarawa dan sekitarnya yang nampak luar biasa. Dusun wisata budaya selanjutnya terdapat di Dusun Jurang Sari.
tidak pernah habis wisata dan budaya di dusun ke-6 ini. Terdapat festival tiliran atau kirap dan festival budaya dan danwangan. Selain itu, terdapat edukasi seni budaya seperti kubro, angklung, dramlek, dan tarian. Bunga Sedap Malam juga merupakan salah satu potensi dusun Jurangsari yang juga menjadi kebanggaan Desa Doplang. Petani bunga sedap malam yang ada di dusun Jurangsari merupakan petani padi sawah yang beralih ke tanaman bunga. Selain itu, di dusun Jurangsari ini, kita juga dapat menikmati sebuah gumuk yang bernama Gumuk Seblang, yang merupakan wisata alam keluarga, di mana terdapat omah kayu, ayunan, gazebo, dan direncanakan akan dibuat trek untuk ATV. Selanjutnya, dusun yang ketujuh atau terakhir adalah Dusun Klotok. Dusun Klotok memiliki potensi wisata, budaya, dan kuliner. Wisata yang terdapat di Dusun Klotok yaitu Senang Keramat Sukodono. Dalam perjalanan menuju Senang Keramat Sukodono, wisatawan hanya memerlukan waktu 5 menit dengan disajikan hamparan sawah dan perbukitan yang indah. Di awal perjalanan, wisatawan masuki loket. Setelah itu, wisatawan dapat langsung menikmati pemandangan Senang Keramat Sukodono, gazebo, tempat berendam air hangat yang dialiri belerang. Air belerang tersebut dapat dipercaya menghilangkan penyakit gatal, memperlancar sirkulasi darah, serta meredakan kelelahan. Tidak ketinggalan pula tersedia fasilitas seperti musola dan warung di tepi pemandian. Senang Keramat Sukodono merupakan sebuah mata air keramat. Para wisatawan dapat menggunakan mata air tersebut untuk membasuh bagian-bagian tubuh setelah berendam di air belerang. Diketahui pula, di Senang Keramat Sukodono ditemukan situs cagar budaya berupa arkeolog, ukiran, dan arca peninggalan. Termasuk ditemukannya 4 makam yang dipercaya luhur dusun Klotok. Salah satunya adalah makam Syekh Busairi Alwi Al-Yamani. Dusun Klotok juga penghasil utama daun bawang dan bunga sedap malam. Selama 20 tahun terakhir, bunga sedap malam menjadi sumber penghasilan petani bunga di dusun Klotok. Tidak kalah, ada kuliner yang menjadi ikonik dusun Klotok, yaitu es pung. Es pung atau akrab disebut es dungdung merupakan salah satu hidangan pencuci mulut berupa es krim berbahan dasar santan sebagai pengganti susu. Demikianlah potensi desa wisata, Desa Doplang, wisata alam, budaya, dan kuliner. Saya atas nama Kepala Desa Doplang mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Selamat berkunjung ke Desa Wisata Doplang Cemerlang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.